Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Putra Nukodri, NIM 230403010022 dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara menerapkan enkripsi AES pada proyek pribadi. Banyak orang belum menyadari pentingnya melindungi data digital. Padahal data adalah aset berharga mulai dari kata sandi, informasi pribadi, hingga file penting. Tanpa perlindungan, data bisa mudah disadap, dicuri, atau diubah. Untuk itulah, enkripsi digunakan untuk mengubah data biasa menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa kunci yang tepat. Bayangkan kamu menulis pesan rahasia untuk temanmu. Kalau kamu kirim pesan itu apa adanya, siapapun yang melihat bisa membacanya. Tapi jika kamu mengubah huruf-hurufnya menjadi kode tertentu dan hanya temanmu yang tahu cara membacanya, maka pesanmu aman. Nah, proses itu disebut enkripsi, sedangkan cara untuk membuka kembali pesan yang sudah transkripsi disebut deskripsi. Ada banyak algoritma yang bisa digunakan seperti DES Data Encryption Standard, yaitu metode lama, kini jarang digunakan karena sudah kurang aman. Yang kedua ada RSA, digunakan dalam komunikasi internet berbasis kunci publik dan privat. Yang ketiga ada ECC, Elliptic Curve Cryptography, lebih efisien dan untuk perangkat yang lebih kecil. Kemudian yang paling populer yaitu adalah AES, Advanced Encryption Standard. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang algoritma AES agar kita paham cara kerjanya. AES Advanced Encryption Standard adalah algoritma enkripsi simetris, artinya kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data adalah sama. Jika kamu punya kunci itu, kamu bisa membuka datanya. Kalau tidak, data tetap menjadi kode acak. AES bekerja dengan cara memecah data menjadi blok-blok berukuran 128 bit. Lalu setiap blok melewati beberapa tahap proses. Tahap pertama adalah sub-bytes, mengganti setiap byte dengan pola tertentu berdasarkan tabel substitusi. Yang kedua adalah shift rows, menggeser baris-baris data agar posisi byte berubah. Yang ketiga adalah mix column, mencampurkan kolom data untuk meningkatkan kerumitan. Yang keempat ada add round key untuk menambah kunci enkripsi khusus pada setiap putaran. Proses ini dilakukan berulang kali, bisa 10, 12, atau 14 kali, tergantung panjang kunci 128 bit atau 192 atau 256 bit. Semakin panjang kuncinya, semakin kuat keamanannya. Kelebihan AES yaitu adalah sangat cepat, cocok untuk aplikasi modern, sangat aman, sulit diretas dengan serangan brute force, dan digunakan luas termasuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk data rahasia. Sekarang mari kita bahas lebih detail mengenai program yang saya buat. Aplikasi ini saya bangun menggunakan bahasa Python dengan bantuan framework Flash. Flash berfungsi untuk membuat tampilan web sederhana sehingga program bisa dijalankan lewat browser, baik di komputer, laptop, maupun ponsel. Tujuan utamanya adalah menunjukkan cara kerja enkripsi AES dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat langsung diuji oleh pengguna. Struktur dasar program. Program ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada bagian logika enkripsi dan deskripsi di halaman file Python. Bagian tampilan antarmuka, HTML, dan CSS yang dibuat agar ramah pengguna. Yang pertama adalah logika program di Python. Di bawah atau di bagian awal program saya mengimpor dua library penting, yaitu adalah Flash untuk membuat tampilan web dan kriptografi Vernet untuk melakukan proses enkripsi dengan algoritma AES. Perintah ini berfungsi untuk membuat kunci rahasia baru setiap kali program dijalankan. Kunci inilah yang digunakan oleh AES untuk mengunci dan membuka data dalam dunia nyata. Kunci ini sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Setelah itu terdapat sebuah fungsi utama bernama home yang mengatur alur kerja program. Fungsi ini akan berjalan setiap kali pengguna membuka halaman utama aplikasi. Di dalamnya terdapat tiga proses utama, yaitu membaca input dari pengguna, yaitu teks yang akan dienkripsi atau dideskripsi. Yang kedua adalah menentukan tindakan, apakah pengguna menekan tombol enkripsi, deskripsi, atau bersihkan. Yang ketiga adalah menampilkan hasilnya ke layar. Yang kedua adalah proses enkripsi. Ketika pengguna mengetikkan teks dan menekan tombol enkripsi, program akan menjalankan baris berikut. Proses ini memiliki tiga langkah, yaitu mengubah teks menjadi format bit karena algoritma AES bekerja dengan data biner bukan teks biasa. Mengunci teks tersebut menggunakan kunci S yang menghasilkan data acak, mengembalikan hasilnya ke bentuk teks panjang acak yang disebut ciphertext.
Sebagai contoh, teks asli nilai ujian rahasia akan berubah menjadi seperti ini. Hasil ini tidak bisa dibaca sama sekali tanpa kunci yang sama. Inilah bentuk data yang sudah transkripsi dan aman. Selanjutnya, jika pengguna ingin mengembalikan data acak menjadi teks asli, maka program akan menjalankan baris result sama dengan f decrypt data encode decode. Tahapan hampir kebalikan dari proses enkripsi. Data acak ciphertext dibaca dan dikonversi ke format bit. Sistem menggunakan kunci yang sama untuk membuka kembali data tersebut. Hasilnya dikembalikan ke teks asli dan ditampilkan di layar. Jika kuncinya salah atau datanya rusak, program akan menampilkan pesan kesalahan. Ini menandakan bahwa hanya data dengan kunci yang cocok yang bisa dibuka kembali. Penting untuk keamanan dan prinsip dasar AES. Penting untuk diketahui bahwa AES atau Advanced Encryption Standard adalah algoritma yang sangat kuat. Bahkan dengan teknologi komputer modern, hampir mustahil untuk memecah hasil enkripsi AES tanpa mengetahui kuncinya. Dalam program ini, saya menggunakan versi Vernet AES yang tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga menambahkan digital signature, sejenis tanda keaslian untuk memastikan bahwa data tidak diubah oleh pihak lain. Dengan kata lain, jika hasil enkripsi dimodifikasi sedikit saja, maka proses dekripsi akan gagal. Fitur ini membuat data jauh lebih aman dari serangan manipulasi. Tampilan antarmuka UI UX. Sekarang mari kita lihat tampilannya. Tampilan aplikasi ini saya buat menggunakan HTML dan CSS langsung di dalam kode Flash. Desainnya dibuat minimalis dan responsif agar tetap terlihat rapi di layar komputer maupun di ponsel. Beberapa elemen penting pada antarmuka yaitu ada kolom teks besar, tempat pengguna menulis atau menempelkan data, 3 tombol utama, enkripsi, deskripsi, dan bersihkan. Kotak hasil, tempat aplikasi menampilkan hasil proses. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa enkripsi adalah cara penting untuk menjaga kerahasiaan data. AES merupakan algoritma yang kuat dan efisien digunakan luas di dunia nyata. Dengan menerapkan enkripsi, bahkan proyek pribadi pun bisa memiliki lapisan keamanan yang profesional. Jadi, meskipun kamu membuat aplikasi kecil, menambahkan fitur enkripsi adalah langkah besar untuk keamanan data. Baik, cukup sekian saja. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.